Halo semua, apa kabar kalian? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Via Elviana, kelas 11 AKL, asal sekolah dari SMK Cinta Kasih Seci. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Nah, video prosedur yang akan saya buat berjudul Laporan Laba Rugi pada Perusahaan Jasa. Maka dari itu, perlu teman-teman ketahui apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat pada akhir periode. Tujuan pembuatan laporan laba rugi adalah yang pertama, untuk mengecek serta dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk menilai efisiensi perusahaan berdasarkan nilai usaha. Yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Bentuk laporan laba rugi terbagi menjadi dua. Yang pertama, single step. Adalah laporan yang bersifat sederhana yang hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan pengeluaran. Biasanya laporan ini digunakan oleh rintisan UKM. Yang kedua, multiple step adalah laporan yang harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan serta lebih mendetail dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita membuat laporan laba ruginya ya. Di sini saya memilih untuk memakai aplikasi Excel agar memudahkan saya dalam pembuatan laporan laba rugi. Kita klik Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan laporan neraca lajur. Jadi, cara yang pertama untuk membuat laporan laba rugi adalah kita tuliskan nama perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui nama perusahaannya apa, kita lihat di neraca lajur nih teman-teman. Bisa dilihat kan nama perusahaannya, yaitu Biro Konsultan Ridwan. Kita ketik. Nah, setelah itu kita tulis nama laporannya, yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya, kita tulis periode yang bersangkutan. Cara mengetahui periodenya, kita lihat neraca lajur. Bisa dilihat ya teman-teman, periodenya pada tanggal 31 Desember 2016. Kita tulis. Nah, judulnya untuk laporan laba rugi sudah selesai. Setelah itu, teman-teman harus mengetahui bahwa laporan laba rugi ini hanya terdapat dua akun saja. Yang pertama, akun pendapatan di sisi kredit,
Dan yang kedua ada akun beban di sisi debit. Nah, untuk memudahkan kita dalam pencatatan laporan laba rugi, kita bisa memakai neraca lajur pada kolom laba rugi. Ini yang saya blok, bisa dilihat teman-teman. Jadi yang tercantum hanyalah akun pendapatan dan akun beban saja. Itu sudah pasti teman-teman. Nah, untuk pencatatan akun pendapatan yang pertama, kita lihat ada pendapatan jasa sebesar 4.150.000 di kredit. Kita lebarkan teman-teman. Sebesar 4.150.000. Nah, di sini kita kasih rupiah. Accounting Rp Indonesia. Oke. Nah, yang kedua, kita catat akun beban. Akun beban yang pertama adalah beban gaji sebesar 1.750.000. Rp1.750.000. Nah, akun beban yang kedua ada beban iklan sebesar 200.000 di debit. Rp200.000. Yang ketiga ada beban perlengkapan sebesar 400.000. Rp400.000. Yang keempat ada beban sewa sebesar 800.000 di debit. Yang terakhir ada beban penyusutan peralatan kantor sebesar 200.000 di debit. Kita besarkan, lebarkan sebesar 200.000. Nah, sudah selesai nih pencatatan beban-beban dan pendapatan. Di bawah akun beban, kita tuliskan total untuk menghitung jumlah beban. Untuk menghitungnya, rumusnya sama dengan sum di blok dari beban gaji sampai beban penyusutan peralatan kantor, tutup kurung, enter. Jadi jumlah bebannya ada 3.350.000. Setelah itu, di bawah jumlah beban, kita ketik laba. Untuk labanya diperoleh dari pendapatan jasa dikurangin jumlah beban.
Kenapa? Karena pendapatan jasa itu saldo normalnya adalah di sisi kredit. Sedangkan akun beban saldo normalnya di sisi debit. Jadi berlawanan ya teman-teman, harus dikurangin. Labanya sebesar 800.000. Setelah itu kita lihat lagi teman-teman, apa saja yang terlewat atau yang belum kita catat. Nah, ternyata ada pendapatan bunga teman-teman sebesar 150.000 di kredit. Nah, pendapatan bunga ini termasuk pendapatan di luar usaha. Jadi, kita catat pendapatan bunga sebesar 150.000. Di bawahnya pendapatan bunga kita ketik laba di luar usaha. Laba di luar usaha kita tuliskan nominalnya sama dengan pendapatan bunga 150.000. Setelah itu kita ketik laba bersih. Laba bersih diperoleh dari laba yang dikurangin tadi dari pendapatan dikurang dengan beban ditambah dengan laba di luar usaha teman-teman. Jadi laba bersihnya adalah 950.000. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Tapi untuk mempercantiknya atau finishing, kita beri kotak. Nah, setelah itu kita beri garis warna merah untuk menunjukkan penjumlahan atau pengurangannya. Cara ini agar teman-teman juga nggak bingung. Sudah nih teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah laba bersih ini benar atau tidaknya, kita lihat di neraca lajur. Lihatnya di bagian laba. Nih, seharga 950.000. Sudah sama ya teman-teman. Jadi, laporan laba rugi yang pada Biro Konsultan Ridwan yang kita buat sudah benar ya teman-teman. Sudah selesai. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah laporan ini tergolong cukup mudah dalam segi pembuatan, serta diperlukan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi. Alasannya, jika ada kesalahan dalam penulisan angka, tentu arah kebijakan ke depannya juga salah, karena bisa jadi kerugian lebih banyak dibandingkan keuntungan yang diraih perusahaan. Itulah tayangan video prosedur dengan judul
laporan laba rugi pada perusahaan jasa dengan jurusan saya yaitu akuntansi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih.